Oke. Buhairo itu bukan nama orang Kristen. Nah, tapi cerita tadi yang Buhairo tadi, ya, waktu itu Muhammad dibawa sama pengawalnya ya dari pamannya Ali bin Abu Thalib. Dia bukan Ali. Ali itu sepupunya Nabi. Iya. Ayahnya Sayyidina Ali. Nah, Abu Thalib. Iya, bapaknya Ali bin Abu Thalib. Jadi ya, dia dititip sama kakeknya meninggal, diganti pamannya. Iya. Gak lama pamannya juga meninggal. Enggak, pamannya gak langsung meninggal, Pak. Pamannya itu meninggal ketika apa? Yang lucu dari cerita ini, waktu Muhammad dititipkan di bawah pohon itu di depan gereja. Ini nggak tahu gereja di mana. Katanya di Syam. Mekah ke Syam itu jauh. Enggak, Pak. Itu selagi perjalanan mau dagang, kan Abu Thalib dagang mau ke Syam. Gitu, Syamnya Syam mana? Kan Syam ada terdiri dari 3 negara tuh. Ya, Suriah, Jordan sama Palestina. Kalau Syam tuh. Mekah ke Suriah itu terlalu jauh, bro. Nah iya, ini lagi di perjalanan nih. Ada gereja yang dipimpin sama pendeta Buhairo. Ya, gereja di Syam kan. Nah yang lucu, belum di Syam, belum nyampe Syam, Pak, belum nyampe Syam. Oke, Buhaira itu di mana, bro? Gak tahu. Buhaira itu di Syam. Sebelum ke Syam itu masih jauh. Ini lagi di tengah-tengah perjalanan tuh mereka berhenti di mana kira-kira? Di depan gereja itu. Sekitar gereja. Nah, saya nggak tahu, kurang saya tak mendalami itu di Syam. Ini sebelum ke Syam, masih di perjalanan. Ini mau lanjut tentang Buhairo apa gimana, Pak? Saya ada satu pertanyaan terakhir, Mbak, sebelum saya. Aku mau jelaskan bahwa yang paling lucu di situ, waktu Muhammad ketemu sama Buhairah, ya mau kamu bilang bukan di Syam atau di mana? Sejarah di Sirah Nabawiyah tuh gereja di Syam. Oh, di Syam. Ya, waktu itu pengawalnya Muhammad itu kan dia masih kecil, dibawa sama pengawal dari Abu Thalib. Ya. Nah, pengawalnya itu bersumpah dengan apa, tahu nggak? Apa? Demi Abdul Uzza. Nah, berarti waktu itu mereka agamanya menyembah. Nah, mereka masih Zahiliyah, masih menyembah Uzza, Lata, Hubal. Nabi Muhammad berarti menyembah? Tidak. Demi Allah, Rasulullah demi Allah, di cerita kami saya tidak pernah menemui satu kata pun, satu kalimat pun, satu sumber pun yang mana Rasulullah sujud ke berhala, nyembah, muja ke berhala. Udah pernah buka hadis Muslim 5045? Apa itu? Waktu itu Nabi Muhammad sedang memberikan daging kepada Zaid bin Amr. Zaid bin Amr menolak. Terus? Zaid bin Amr bilang, sesungguhnya aku tidak makan berhala sesembahan kalian. Berarti yang dibawa Nabi Muhammad adalah daging bekas tumbal gitu. Daging sesembahan berhalanya. Nah, siapa tahu? Nah, siapa? Itu kan bukan berarti Nabi Muhammad nyembah Hubal atau Uzza. Oke. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, agamanya apa, Bang? Yang saya tahu beliau ini bukan agama ya. Apa ya? Ajaran Hanif kalau salah namanya, Hanif. Ajarannya mengikuti Nabi Ibrahim, Hanif. Enggak ada. Agama kepercayaan mungkin ya. Enggak ada. Kayak mungkin kepercayaan karena belum ada agama, belum Islam belum ada. Tahu nggak? Ajaran Hanif. Iya, tahu nggak empat kenalan Nabi yang Hanif siapa aja? Ini membuktikan bahwa Nabi bukan orang Hanif. Empat kenalan dan saudara Nabi itu ada 4 yang Hanif. Zaid bin Amr, Ubaidillah bin Jahaz, Warokah bin Nawfal, sama satu Utsman bin Khuwailid. Empatnya ini Hanif, katanya Hanif. Tapi mereka pindah agama semua. Warokah masuk Nasrani, Utsman bin Khuwailid pindah ke Kristen, Ubaidillah bin Jahaz pindah ke Kristen. Zaid bin Amr ini dia dalam kehanifannya dia tidak pindah ke agama manapun dan akhirnya meninggal. Nah, tapi masalahnya mereka semua tidak bertahan kepada yang 3 ini tidak bertahan kepada kehanifannya. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak disebutkan sebagai orang Hanif. Ya. Berarti yang Hanif itu cuma yang 4 itu. Nabi Muhammad bukan Hanif. Tidak. Tapi Nabi Muhammad dari kecil diurus sama kakeknya. Ya. Siapa namanya? Ya. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib agamanya apa? Hanif. Loh, Abdul Muthalib agamanya Hanif? Bukan agamanya, beliau memegang ajaran Hanif karena di dalam kepercayaan kami Abdul Muthalib itu masih memegang teguh ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu Hanif, ajaran Hanif tadi. Ajaran Hanif? Ya. Dia pemimpin Quraisy. Quraisy agamanya apa? Nah, setiap pemimpin di Quraisy itu kan ada 313 kabilah kalau nggak salah. 313 kabilah ini punya
berhalanya masing-masing. Nah, dipimpin oleh si Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, meskipun agamanya beda, tapi beliau mimpin. Kayak sekarang gini di Indonesia. Kakeknya Nabi bukan penyembah berhala ya? Bukan. Oke. Pernah tahu cerita di mana bapaknya Nabi Muhammad dipersembahkan di sebelah Ka'bah? Tidak, tidak pernah mendengar. Ya, waktu itu kakeknya waktu menemukan sumur Zam-Zam, dia mengatakan bahwa aku bernazar untuk mengorbankan anak kesayanganku. Oh iya, tahu. Oke. Iya, tahu. Oke, mau dipanah kan? Panah tuh apa? Bukan dipanah, Mbak. Bukan dipanah, Pak. Diapain? Jadi Abdul Thalib itu bernazar di dalam kami tuh. Iya, ini saya juga kasih tahu. Beliau nih Abdul Thalib Hanif, cuman beliau masih ada beberapa ajaran jahiliyah yang beliau pegang. Salah satunya tadi nazar ini. Jelas musyrik dong. Enggak. Yang saya tanya, waktu Abdul Muthalib mau mempersembahkan bapaknya Muhammad yang namanya Abdullah, itu dia mempersembahkan kepada siapa tuh? Kepada Allah atau kepada siapa? Nah, yang saya tahu nih, beliau mempersembahkan pada Allah. Ya. Beliau mempersembahkan pada Allah. Beliau nazar gini, jikalau saya punya 10 anak laki-laki, salah satunya akan saya sembelih. Nah, ini tuh yang beliau lakukan ini masih kejahiliahan. Jadi beliau itu masih memegang ajaran Hanif, tapi beliau masih memegang beberapa apa ya, yang jahiliyah beliau masih lakukan. Perilaku jahiliyah masih ada yang beliau lakukan. Salah satunya tadi nazar untuk mengorbankan anak. Anaknya mau dipanah, bro, bukan disembelih. Makanya Disembelih. waktu itu ada 100 ekor unta. Di ajar kami disembelih, Pak. Maaf. Saya menolak. Saya bisa buka dari Sirah Nabawiyah. Ya mungkin itu bahwa dia dipanah. Sirahnya salah ya. Bukan yang salah. Bisa jadi ada versi yang lain. Ada versi yang mengatakan versi. Oh, sirah ada banyak. Ada banyak Enggak. Versi pendapatnya. Ada yang ngomong umur sekian kayak ini aja. Versi lain. Ada yang ngomong Rasulullah itu dihitan ketika lahir. Sirah siapa yang pernah kamu dengar? Apa? Nih. Saya ada 3 sirah di sini. Ada Ibnu Ishaq, ada Ibnu Hisham, ada Ibnu Katsir. Saya nggak pernah baca yang itu. Loh, sirah siapa yang kamu maksud? Yang saya maksud sirah yang di pondok. Kita biasa nggak. Sirah siapa? Saya nggak baca penulisnya, Mbak, Pak. Loh, penulisnya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, mau gimana nih? Semua sirah mengatakan bahwa Abdullah itu dipanah waktu itu di sebelah Ka'bah karena mau dipersembahkan buat dewanya Abdul Muthalib. Namanya siapa? Hubal. Nah, kalau Abdul Muthalib mau mempersembahkan anaknya kepada Hubal, berarti sesembahannya Abdul Muthalib namanya Hubal. Nah, kalau sesembahannya namanya Hubal, berarti Abdul Muthalib dan anaknya agamanya penyembah Hubal. Sementara Nabi Muhammad waktu masih kecil, dia dipelihara sama siapa? Sama kakeknya yang notabene adalah penyembah Hubal. Tidak, saya menolak dengan penjelasan Bapak. Saya menolak. Oke, argumenmu apa? Kalau argumen saya ini kepercayaan saya, tapi saya nggak bisa membawakan bukunya karena saya terima ilmu dari mulut dari ustadz-ustadz saya. Bahwasanya kakek dari Abdul Muthalib itu memegang ajaran Hanif yang mana beliau masih beberapa memegang kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tadi nazar tuh yang menyembelih salah satu anaknya itu kan orang-orang jahiliyah kayak gitu kebiasaannya. Nah, beliau Hanif cuman masih melakukan beberapa hal-hal jahiliyah. Kayak hal jahiliyah kan. Berarti kamu masih berkelit ya bahwa kakeknya Nabi Muhammad bukan penyembah berhala ya? Iya, saya menolak keras. Saya bisa bukain sirah, cuman saya mau pengen tahu dulu. Kan bro udah pesantren 10 tahun tadi katanya. Tahu perang gajah? Ya, bukan perang gajah, tahun gajah. Iya, tahun gajah ada perang di situ. Iya. Ya, ada bukan perang, Jenderal Abraha. Bukan perang itu. Itu penyerbuan pasukan dari Raja Abraha ya, saya tahu. Abraha nyerang Ka'bah, betul? Ya, betul. Di Ka'bah waktu itu ada apa? Ada berhala-berhala. Oke. Pemimpin Ka'bah siapa? Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib membela? Enggak, yang beliau bela ini Ka'bahnya. Loh. Oke, Abraha agamanya? Abraha Kristen. Kristen kalau salah. Oke. Kenapa Abraham menyerang Ka'bah waktu itu? Karena gereja yang dia bangun di Yaman nggak laku, nggak ada pengunjungnya. Bukan. Karena gereja yang dia bangun di Yaman itu diberakin sama nenek moyangnya Muhammad. Siapa itu? Kinanah.
Nggak pernah tahu? Nggak tahu saya. Nah, kenapa bisa diberakin? Karena si Abraha adalah salah satu orang yang selamat dari Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dibantai di surat 85 ayat 7 dan 8. Surat Al-Buruj. Pernah dengar Ashabul Ukhdud? Nggak, tidak pernah dengar. Bukan nggak pernah dengar, saya nggak tahu istilahnya. Ya, Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang dibakar di parit. Mereka adalah orang-orang Kristen yang dibakar sama orang-orang Yahudi. Karena tidak mau masuk ke dalam agama Yahudi. Nah, coba kamu buka di dalam surat 85 ayat 7 dan 8. Allah mengatakan mereka, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang beriman atau orang-orang mukmin. Nah, si Abraha ini adalah orang yang salah satu yang lolos dari kejadian itu. Dan dia kemudian berterima kasih kepada Raja Najasyi karena dipersilahkan untuk menjadi pemimpin di Yaman. Nah, karena dia berterima kasih, dia mendirikan gereja buat Raja Najasyi. Berarti menurut Al-Quran, Abraha ini orang beriman kan? Nanti kamu baca aja. Saya bisa bukain datanya, cuma nanti terlalu lama. Saya cuma Saya bentar juga ini udah ngantuk. Coba ya lanjutkan. Ya, nanti kamu cross check, teman-teman cross check kata-kata saya. Abraha ini orang yang lolos dari peristiwa pembakaran di parit itu. Siapa yang dibakar adalah orang Kristen. Yang lolos itu ada 3 orang. Satu namanya Daud As-Sulabah, satu yang lolos. Kedua namanya Aryat. Yang ketiga namanya Abraha. Nah, pemimpinnya si Daud Sulabah ini meninggal dan ini adalah santo di gereja Ortodoks. Ya, Santo Kaleb Elesban namanya. Penggantinya adalah waktu itu Aryat. Karena Aryat ini adalah orang yang serakah, maka terjadilah perselisihan antara Abraha dan Aryat. Nah, satu ketika saat Aryat menantang duel si Abraha membawa asistennya, Aryat membawa asistennya. Waktu perang pakai kuda, si Aryat meninggal. Bukan Abraha yang menghilangkan nyawanya, tapi asistennya. Nah, karena Abraha menang atas perang itu, semua pengikut Aryat ikut kepada Abraha, maka Raja Najasyi mengizinkan dia untuk jadi raja di Yaman, dan sebagai tanda terima kasihnya dia membangun katedral terbesar di dunia waktu itu namanya Al-Qulais. Ya, ini dihancurin sama orang-orang Islam nih. Masih ada nih Al-Qulais di Yaman. Nah, karena katedral itu terlalu besar, orang-orang di Arab merasa tersinggung. Karena semua yang berziarah ke Mekah itu nggak ke Mekah, tapi perginya ke Yaman. Akhirnya orang-orang Arab tadi, orang-orang Quraisy itu datang ke sana dan buang air besar di dalam gereja secara berjamaah. Akhirnya Abraha bertanya, siapa yang buang air besar di sini? Orang-orang ngasih tahu, ini adalah penduduk Mekah. Akhirnya Abraha mencari jalan menuju ke Mekah. Kenapa dia mau mencari jalan menuju ke Mekah? Karena yang buang air besar di gereja itu adalah penyembah berhala di Mekah. Nah, ini kontradiktif. Abraha adalah orang beriman menurut surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Dia mempertahankan imannya, dia datang ke Mekah, sementara di Mekah itu tadi kamu udah bilang isinya berhala.